Perlu kita sadari dan perlu kita tahu, Ratu Adil itu meyakini, Ratu Adil itu percaya Alkitab adalah perjanjian yang pasti. Alkitab merupakan perjanjian yang pasti. Berbeda dengan kitab-kitab lainnya, Alkitab ini sangat memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Kalau kitab-kitab lainnya itu memberikan kabar gembira, perintah-perintah, larangan-larangan, anjuran-anjuran yang haram dan yang halal gitu ya. Tapi di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, di Kristen itu berbeda dengan yang lain gitu. Alkitab itu berbeda dengan kitab yang lain. Alkitab tidak khusus memberikan kabar gembira, walaupun kabar gembira juga ada, tapi tidak khusus memberikan kabar gembira. Alkitab tidak khusus memberikan peringatan, walaupun peringatan juga ada, dan yang lainnya. Sesungguhnya Alkitab ini adalah suatu kitab perjanjian. Alkitab lebih terkhusus untuk kitab perjanjian. Sesungguhnya Alkitab diciptakan karena adanya perjanjian-perjanjian yang ada. Alkitab tercipta karena adanya perjanjian dan perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Di mana di dalam Alkitab sudah sangat jelas, Tuhan Allah yang ada di dalam Alkitab itu adalah Allah Yahweh, Yehuwa, Yahweh, Jehovah. Dan hampir semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab, semuanya menyembah kepada Allah Yahweh, Allah Tuhannya para nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab. Dari Adam dan Hawa, dari Nuh, dari Musa, Yesus, Raja Daud, lalu siapa? Zakaria, dan yang lainnya ya. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul semuanya menyembah kepada Allah Yahweh. Dan itu menjadi perjelasan yang memang sangat jelas. Kalau nabi-nabi yang ada dalam Alkitab semuanya menyembah kepada Allah Yahweh. Di mana Alkitab ini merupakan perjanjian yang pasti, dan hal ini juga terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat ke-5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ini sungguh-sungguh ayat yang luar biasa ya. Dimana kita perlu tahu, ternyata Alkitab itu adalah kitab perjanjian, bukan kitab untuk memberikan kabar gembira saja, bukan kitab untuk memberikan peringatan atau yang lain. Alkitab terkhusus merupakan kitab perjanjian. Alkitab itu adalah kitab yang tercipta karena adanya perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Di mana Alkitab ini memuat sangat banyak perjanjian. Dari mulai Adam dan Hawa, sebelum mereka ada di bumi, mereka hidup abadi. Mereka abadi, hidup selamanya dan tidak merasakan sengsara. Mereka hidup di dalam surga, di Taman Eden, di bumi Firdaus yang abadi, di mana Tuhan Allah Yahweh dan Adam, mereka memuat suatu perjanjian, di mana perjanjian itu bahwasanya Allah itu melarang Adam, tapi Allah akan memberikan Adam kenikmatan yang tidak pernah habis.
Adam menyetujui hal itu. Lalu Adam melanggar perjanjian dengan Allah. Akhirnya Allah murka karena perjanjiannya dilanggar. Sudah dibilang jangan makan buah itu, karena Allah tahu perjanjian itu dibuat untuk kebaikan Adam, tapi Adam melanggar. Alhasil Adam tahu yang baik dan tahu yang buruk, bisa merasakan malu dan berpikir seperti Allah. Akhirnya Adam dibuang. Bukan hanya itu saja, perjanjian antara Allah dengan Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh membuat bahtera, dan Allah menjanjikan kepada Nabi Nuh bahwasanya keselamatan itu akan ada pada Nuh bila mana Nuh mau melakukan perjanjian itu. Akhirnya apa? Nabi Nuh ikuti perjanjian Allah. Dan benar saja, Allah melenyapkan manusia saat itu, di masa itu, dan Allah menyelamatkan Nuh. Bukan hanya itu aja, perjanjian Allah kepada Raja Daud, ya. Daud ini juga merupakan seorang nabi, seorang rasul ya, dan sekaligus dia itu seorang raja. Perjanjian antara Allah dengan Daud, di mana Allah menjanjikan masa depan yang indah bagi Daud. Bukan hanya kepada Daud, kepada Musa. Allah juga memberikan perjanjian kepada Musa dan bangsa Israel. Perjanjian Allah Yahweh kepada bangsa Israel dan Musa, untuk menikmati surganya di tanah surga, tanah mereka ya, tanah Kanaan. Bukan hanya itu saja, perjanjian antara Allah Yahweh dengan Nabi Ibrahim, dengan Bapak Abraham, yang awal mulanya namanya Abram menjadi Abraham. Juga memuat perjanjian. Allah menjanjikan bahwasanya anak dari Abraham, anak cucu Abraham, akan menjadi penguasa-penguasa ya, menjadi raja-raja gitu ya. Lihat perjanjian. Alkitab ada karena adanya perjanjian. Alkitab adalah kitab perjanjian dari segala nabi-nabi dan rasul, antara manusia dengan Tuhannya. Walaupun di Alkitab memberikan kabar gembira, walaupun di Alkitab memberikan arahan, anjuran, tapi Alkitab lebih khusus untuk suatu perjanjian, karena Alkitab adalah kitab perjanjian dan dibagi menjadi dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak ada satupun kitab seperti Alkitab ya. Banyak orang bilang Alkitab itu sudah palsu, itu nggak asli, nggak ori, karena itu buatan manusia gitu. Kalau orang-orang bilang Alkitab itu buatan manusia, ya, Alkitab memang buatan manusia. Alkitab buatan manusia dari firman Tuhan gitu. Dimana Tuhan berfirman dan manusia pilihan Tuhan itu menangkap firman Tuhan, lalu dia menulis firman Tuhan di dalam bentuk tulisan-tulisan. Lalu tulisan-tulisan itu dirangkum, dirangkum menjadi satu kesatuan dan membentuk suatu kitab, suatu buku. Dan lalu memang buku itu disalin dan diperbanyak. Yang awal mulanya menggunakan bahasa Ibrani, diperbanyak dengan bahasa Ibrani di satu wilayah, yaitu di Israel. Karena Yesus itu memang mula-mulanya itu di Israel. Di Israel itu diperbanyak kitab Injilnya, Alkitabnya dengan bahasa Ibrani. Lalu diperbanyak. Akhirnya orang-orang yang dari Israel, dari bangsa Israel ini, mereka pergi ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke negara barat, ada yang ke timur, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Cina gitu ya. Lalu orang-orang itu
kesulitan ingin membantu orang-orang di negara-negara baru untuk belajar Alkitab karena mereka tidak mengenal kata Ibrani, bahasa Ibrani atau Yunani ya. Lalu dengan inisiatif Alkitab yang awal mulanya dengan bahasa Ibrani atau Yunani ini itu diterjemahkan ke bahasa mereka masing-masing, ke bahasa negara-negara baru itu masing-masing, untuk mempermudah supaya apa? Supaya perjanjian-perjanjian Allah dengan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya bisa tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Walaupun disalin diterjemahkan ke banyak bahasa, tapi intinya tetap sama. Intisarinya itu tetap sama. Dan itu kenapa Alkitab ini istimewa, karena orang-orang mau belajar Alkitab, mereka tidak dituntut untuk berbahasa Ibrani, mereka tidak diwajibkan berbahasa Ibrani. Karena kalau orang-orang mau belajar Alkitab diwajibkan pakai bahasa Ibrani, itu sama saja memaksa orang-orang. Coba kita orang Indonesia, kamu kalau mau belajar Alkitab, kamu dipaksa harus bisa bahasa Ibrani. Kan kita kepaksa ya. Kita akan tersiksa karena kita dipaksa harus pakai bahasa Ibrani. Kita hanya bisa baca, nggak bisa ngartikan. Ujung-ujungnya mau ngartikan juga pakai bahasa Indonesia juga. Kita orang Indonesia loh ya. Bukan tambah lagi orang Cina, sama. Orang Cina kalau dipaksa pakai bahasa Ibrani juga gitu akan kesulitan. Nanti ujung-ujungnya kita nggak tahu artinya, kita juga harus pakai bahasa Cinanya gitu. Dimana Alkitab ini diterjemahkan ke seluruh bahasa untuk mempermudah orang-orang dan tidak memaksa orang-orang menggunakan bahasa Ibrani. Dan kalau orang-orang tanya, Alkitab itu isinya tuh menyembah berhala, menyembah Yesus gitu. Ya, Alkitab memang menyembah Yesus, bukan hanya Yesus saja, terutama kepada Allah Yahweh. Orang-orang mengatakan itu sebagai berhala karena mereka tidak tahu. Dan kalau saya boleh bertanya, siapakah Tuhan Allah Anda? Siapa nama Tuhan Allah Anda? Allah itu adalah Sang Penolong. Tuhan itu Sang Pencipta. Dia adalah zat yang maha luhur. Dia punya nama. Gitu, seperti presiden. Presiden itu juga titel. Presiden juga punya nama. Menteri juga punya nama. Semua ciptaan punya nama dan Allah juga punya nama. Kenapa semua ciptaan punya nama? Karena Allah punya nama. Allah akan tidak sempurna kalau tidak punya nama. Semua aja punya nama. Lalu siapa nama Allah? Kalau orang Jawa bilang, semua kabeh wong iki duwe jeneng. Sopo jenenge Gustiku ya? Gustiku niku asmane sinten? Namanya Gusti saya tuh siapa gitu. Kalau orang Jawa ya, versi Jawa ya. Namanya Gusti saya itu siapa? Gusti itu punya nama. Tuhan itu punya nama. Allah itu punya nama. Siapakah nama Tuhan? Siapakah nama Allah? Siapakah nama Gusti yang sebenarnya? Itu terdapat di dalam Alkitab, yaitu YHWH atau Yahweh, Yehuwa. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Dan nama Dia satu-satunya. Dan Alkitab ini sudah benar-benar mumpuni. Di dalam Alkitab kita diajarkan banyak hal, banyak pemahaman, banyak pengetahuan. Dan saya bangga bisa mempelajari Alkitab dan tahu ya. Dan semoga saja Ratu Adil juga seperti itu ya. Semoga saja Ratu Adil tetap berpegang teguh pada Alkitab, karena di dalam Alkitab ada perjanjian yang pasti. Di Alkitab sudah sangat jelas kita sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan janji pasti dari Tuhan Allah Yahweh. Kalau kita akan pasti masuk surga. Kita akan kembali lagi ke rumah Bapa, rumah Allah Yahweh di istana surga. Karena kita anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kita itu calon-calon penghuni surga. Kita sudah mendapatkan janji pasti dari Allah Bapa. Itulah kilasan video kali ini, bahwasanya Alkitab sebenarnya adalah kitab perjanjian.
antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan Allahnya, antara manusia dengan Gustinya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.